Ngapain dia murtad kan begitu. Ya, tapi itulah saudara, nggak apa-apa. Saya sebagai tumbal, saya rindu supaya kalau ada rumah tangga yang kacau balau, datang kepada Yesus, dipulihkan rumah tangganya. Yang sakit pun disembuhkan. Ya, anak kami banyak, 7 cucu, menantu 7, cucunya sampai 20 lebih. Tadi nggak sempat ibu ini memperkenalkan nama oleh karena waktu dibatasi. Karena waktunya sudah jam berapa sih, mulai 8:30 lewat ya. Tapi kalau dari jam 7:30 mulai bisa nggak panjang sedikit. Ibu ini bersaksi bisanya setengah jam lebih, 1 jam pun tak habis. Karena banyaknya yang kami alami berkat pertolongan Tuhan. Amin. Dan tadi saya sakitnya tadi saudaraku, ya stres, sudah makan pil tenang, tidak tenang, sudah makan pil tidur, tidak bisa tidur. Padahal secara ekonomi kami meningkat. Saudara, menikah bukan kawin paksa atau pilihan orang tua, ya kawin cinta melekat sampai tulang sumsum, keberhasilan, kegantengan, kecantikan tidak bisa menjamin rumah tangga bahagia. Haleluya. Nah, kami sudah termasuk lengkap ini. Kalau saya nggak mau, dia bisa juga bunuh diri. Kalau dia menolak, bisa saja saya juga bertindak. Tapi sudah jadi pun kami berantem. Secara ekonomi, saya kira menurut tadi yang diceritakan, uang pun bisa dibikin bantal, tapi tidak bisa uang yang banyak membuat damai sejahtera. Ya, karena Yesuslah Raja damai, penasihat ajaib, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya pikir besok kalau sudah nikah sama ibu ini dan saya sangat suka, tenanglah saya kepikir. Ternyata, saudara, kalau dia tadi melihat saya entah kayak apa, saya pun melihat ibu ini kayak musang juga yang melihat. Mohon maaf ya. Dia lihat saya mungkin kayak harimau, tapi saya lihat pun dia itulah karena tidak di dalam Tuhan. Karena Alkitab saudara tidak ada tertulis yang katanya berbahagialah kalau suami ganteng, istri cantik, kalau jadi raja, kalau jadi presiden, atau jadi orang kaya, atau yang istri 700 gudik 300. Salomo pun tidak berkata berbahagia yang jadi raja kaya raya, istri 700 gudik 300. Bahkan Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Apapun yang kita bangun di bawah kolong langit ini, kalau tidak peraturan Tuhan yang kita lakukan, sia-sia, nggak bahagia ujung-ujungnya. Tapi kalau mau bahagia, tertulis dalam kitab Mazmur 128, ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Termasuk nikahnya, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Contoh anak-anak, mana anak-anak? Macam mana? Mau mamanya diganti? Enggak ya? Kayak Syahrini dibikin gantinya. Enggak ya? Enggak mau ya? Maka betullah kata Yesus, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Kalau boleh cerai, terjadilah nanti nyanyian saudaraku. Mohon maaf. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu tiri, hanya sayang kepada ayahku saja. Betapa malang. Tidak ada lebih malang bagi anak-anak kalau punya ibu tiri kejam. Sekalipun dunia berkata kejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Kalau menurut saya
lebih kejamnya ibu tiri. Kalau kejam ibu kota, pindah ke Kaida. Aman di sini. Haleluya. Nah, hukum nikahnya, hai istri, tunduklah kepada suami. Suami itu kalau istri tunduk, pesek pun mancung kami lihat, hitam pun manis kami lihat. Iya Pak Naga. Dan katanya lagi, hai suami-suami, kasihilah istri. Istri kalau disayang-sayang, dikasih-kasih, digubuk bambu pun rela, katanya gitu. Nyawa dan badan aku serahkan kepadamu. Kalau disayang-sayangi, kalau dikasih kasihi. Ada amin kaum ibu. Banyak pun kasih uang segala macam, rumah indah, kalau ada madunya atau selingkuh, saya kira nggak suka ibu-ibu. Kami bapak-bapak, kalau ibu tunduk, nyawa dan badan langkahi aku. Kalau kau berani ganggu istriku. Begitulah suami membela istri, mengasihi istri. Maka benarlah saudara, Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Amin. Iya, kalau nggak kebenaran, kaya pun nggak jadi berkat saudaraku. Ya, ganteng pun saudaraku bukannya tenang. Nah, mudah-mudi komudi, jangan nanti kalau suamiku ganteng pasti bahagia. Bahaya, banyak di jalan sana kuntilanak yang menyambarnya. Begitu juga suami-suami kita laki-laki istri cantik, senanglah kita, pergi ke pekan dia disambar gerak gula bisa. Tapi kalau ikut Tuhan, Tuhan jagai istri kita, Tuhan jagai suami kita, semua dijagai Tuhan. Aman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya perpanjang, saudara, ada sedikit ini, ya, kena. Nah, tapi bukan ini dibagi. Saudara, saya kesel sekali. Asal sikat gigi, mungkin 2 minggu, tak 1 bulan sudah jepet, ya, kata orang Jawa. Ini sudah agak lepes gitu, sehingga kadang disimpan, beli baru. Yang baru sama yang lebih lama pun nggak tahu mana yang baru, mana yang lama, hampir sumpah. Saya kesel, beli yang mahal pun cepat juga jepet atau rusak. Saya mau jangan cepat rusak. Ada rahasianya. Mau dikasih tahu? Karena saya saudaraku orangnya hemat. Apalagi Ibu Gembala ini, berinala tanggung. Ya, jadi saudara, bagaimana supaya ini jangan rusak cepat? Ya, saya kira Tuhan kasih tahu saudara supaya jangan cepat rusak. Mau dikasih tahu? Mau. Ya, sikat gigi kata dokter jangan begini ya. Nah, tapi ya ini terus dalam sikat gigi saya kira paling sedikit 3 kali lah sehari sampai malam. Pagi, sore mandi, mau tidur sikat gigi supaya bisa tetap senyum solen seperti saya. Ya, udah umur 72 ini dong. Siapa yang umurnya 70 lebih angkat tangan? Aku yang paling tua. Rambut boleh juga, nggak disembir ini. Ini berkat Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ya, saudaraku, setelah siap sikat gigi, jangan disimpan dulu, tapi diurut. Lebih lama menurutnya berarti lebih tahan lama. Yakin saudara awet? Tadi kan kita gini-gini kan berserak. Tapi kita gini kan sebelum berserak kita balikkan. Amin. Ini saja nanti kalau saudara praktekkan luar biasa berkatnya, apalagi kalau firman yang disampaikan. Dan ketika saudara nanti sikat gigi, pasti ingat aku gelarku jendangan tarigan silangit.
hati-hati silang ini mengganjang. Tapi lin kamula legend ginting. Ginting kan si menggandang lah. Ginting babu. Tadi kan lu terus ginting.